Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? Alhamdulillah nggih. Insyaallah nikmatur suwun jazakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Zalzalah. Itu, surat Al-Zalzalah. Apa itu artinya zalzalah? Artinya adalah kegoncangan. Dari kata zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan, itu dalam bahasa Arab artinya goncangan atau menggoncangkan. Kenapa saya pilih surat ini? Karena kemarin kita baru saja digoncang bumi kita dengan meletusnya Gunung Semeru, walaupun sudah 1 bulan yang lalu, tanggal 4 Desember gitu. Tapi sampai sekarang asarnya masih ada gitu. Bahkan jalurnya masih terputus. Alhamdulillah tadi siang kita ngirim santri-santri untuk jadi guru ngaji di sana. Karena kebiasaannya kalau ada bencana alam, khususnya gunung meletus, entah di Merapi atau di Semeru ataupun dimanapun itu, ketika umat Islam itu ramai-ramai untuk melakukan jadi relawan gitu ya, menyalurkan bantuan gitu. Kemudian setelah 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan itu mulai mundur satu-satu. Nah, ketika sudah mulai relawan ini mulai sedikit, datanglah relawan-relawan lain yang punya misi gitu. Yang akhirnya lama-lama tidak sedikit terjadi gerakan pemurtadan di daerah rawan bencana. Maka dari itu kita punya program untuk mengcover recovery dengan cara tetap menerjunkan guru-guru ngaji secara berkala ke daerah-daerah yang rawan bencana. Thayyib, insyaallah kita akan ngaji bareng mengenai surat Al-Zilzalah. Sebelum kita masuk, saya rasa ini semua sudah hafal ya, karena ini juz amma yang sering dibaca oleh imam-imam ketika Ramadan ataupun ketika sholat wajib. Oke, sebelum kita belajar bareng, ada baiknya kita baca secara bersama-sama dulu. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil
ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Taib, saya dengar anak-anak adik-adik juga sudah pada hafal semua. Masya Allah, sekarang tinggal memahaminya saja tugas kita sebelum kita mengamalkannya. Kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir mengatakan, qauluhu ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Firman Allah ketika bumi itu digoncangkan dengan sebenar-benar goncangan. Ai taharakat harakatuha asyadidah liqiyamis saah. Jadi bumi ini oleh Allah akan digerakkan, digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, dan itu terjadi pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi akan mengeluarkan seluruh isi perutnya dan semua yang dikandung di dalam tanahnya. Semuanya akan dimuntahkan. Min kunusi wa dzalika fi nafkhatil ula. Semua itu terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Yang pertama. Wa amwat wa dzalika fi nafkhati tsaniyah. Adapun orang-orang yang mati nanti akan dihidupkan pada tiupan yang kedua. Pada tiupan kedua itu nanti akan dirakit kembali bumi yang hancur. Semesta yang hancur seluruhnya, bumi, langit, itu semua akan dirakit oleh Allah menjadi bumi yang baru, semesta yang baru, dan manusianya juga manusia yang baru. Wa fi al-ikhbari ijmalun idil maqsudu taqrirul ba'si wal jazai liya'malan nas bima yunjihim minan nari wa yudkhiluhumul jannah. Tujuan Allah mengabarkan peristiwa ini yaitu agar kita manusia, khususnya kaum muslimin, mengakui bahwa sesungguhnya hari kebangkitan dan pembalasan itu ada. Agar apa? Agar kita beramal soleh sehingga bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Karena kesuksesan sejati menurut Allah itu bukan ketika kita itu punya rumah yang megah atau mobil yang mewah atau punya banyak sawah, enggak. Kesuksesan itu ketika faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia itu selamat dari jilatan api neraka dan masuk ke dalam surga, maka dia sudah sukses. Nek belum, maka belum. Maka dari itu kita harus mengambil pelajaran. Kiamat kecil, setiap manusia itu mengalami kiamat kecil. Kiamat kecil kita itu apa? Kematian kita sendiri. Setiap orang tuh punya kiamatnya masing-masing. Sebelum kiamat kubro, kita belajar dari Semeru kemarin. Ada orang yang sedang tidur, tiba-tiba bangun-bangun sudah di alam yang lain. Ada yang lagi asik nambang pasir, tiba-tiba sudah datang awan panas. Ada truk-truk yang terbenang pasir hingga hilang. Tambang pasir yang besar itu hilang, ditelan semuanya. Seorang-orangnya sampai sekarang nggak ditemukan. Jadi kita itu setiap saat bisa diambil oleh Allah. Dan kedahsyatan gunung Semeru niku dereng enten napa-napa nih Bapak Ibu. Indonesia pernah di tahun era milenial ini atau abad baru ini, Indonesia punya letusan gunung yang termasuk 5 besar di dunia. Yang pertama niku gunung nopo sing gede yang Indonesia niku. Krakatau itu nomor 2, Pak.
Yang pertama namanya Gunung Tambora. Gunung Tambora niku teng Sumbawa di Nusa Tenggara apa itu. Ketika dia meletus yang tadinya tingginya 4000 meter itu sekarang cuma jadi 2000 meter sekian, kelong 1000 meter luwih itu tingginya. Kemudian membentuk kawah sebentang 6 km, gede banget, kawah terbesar di dunia, kawah aktif terbesar di dunia. 6 kilo itu sebesar apa ya? Mungkin sak Surakarta ini, wageng sangat. Dan itu letusannya itu sampai menggagalkan panen di mana-mana karena saking gelapnya awan efek dari abu yang naik ke atas dari gunung tersebut. Di sekelilingnya itu ada 3 kerajaan besar yang musnah, yang ikut hilang dengan meletusnya gunung tersebut. Baru setelah itu ada Krakatau. Krakatau itu gunung laut jeblos ngantek hilang gitu. Dulunya nyembul di atas laut, sekarang hilang, tinggal anaknya saja. Dulu kan ada 3, sekarang cuma 1. Dan itu menimbulkan kematian yang luar biasa. Kalau Tambora itu sekitar 75 ribuan orang meninggal. Nek Krakatau masih sekitar 25 ribuan. Nek tsunami ya lebih banyak lagi. Tsunami niku 100.000 orang. Dan itu juga belum lama terjadi, Bapak Ibu. Saya kemarin diingatkan oleh Facebook gitu. Tanggal 26 Desember itu keluar lagi video tsunami. Nek dulu kan zaman semonten itu terjadi 17 tahun yang lalu, tahun 2004. Tahun 2004 niku kan kita masih belum pateo canggih HP nih gitu. Jadi kita ya bisanya tahu berita itu cuman dari televisi saja, dari siaran berita. Nah nek sekarang niku kita ada internet yang mau nyari apa saja itu bisa dapat. Jenengan mau lihat videonya tsunami, mungkin tinggal ketik aja tsunami 2004 itu akan keluar. Masya Allah, mengerikan sekali. Banyak orang yang nggak sadar bahwa itu bencana yang bakal merenggut banyak nyawa. Nah, besok di hari kiamat Allah itu nggak cuman meledos ke Krakatau tok, nggak akan meledos ke Tambora tok. Semua gunung kita itu sebenarnya berada di cincin api. Dari Sumatera sampai Papua niku enten gunungnya, ada gunungnya. Dan itu semua akan diledakkan dalam satu waktu. Gunung-gunung yang kita anggap sudah mati, kayak Merbabu, Lawu, yang sekarang itu hijau royo-royo ditumbuhi tanaman sampai puncaknya, itu semua akan meledak juga. Maka dari itu kita harus bisa mengambil dari pelajaran Semeru bahwa apa? Sewaktu-waktu Allah itu bisa meletuskan gunung yang itu menjadi pasak bumi. Maka gunung itu akan kalau meletus biasanya karena dia pasak, sekelilingnya akan ikut bergetar, terjadi gempa bumi. Karena gunung itu ditancapkan oleh Allah ke bumi, fungsinya untuk pasak agar bumi itu bisa tenang ketika berotasi. Nah, kemudian dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ada saat dimana nanti bumi akan memuntahkan emas dan peraknya. Semua isi perutnya akan dimuntahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taqiul ardu aflada kabidiha amsalal ustuan minad dhahabi wal fiddah." Bumi itu besok akan memuntahkan isinya dalam bentuk batang-batangan, piring-piringan dari emas dan perak. Jenengan pernah ngerti Freeport, Bapak Ibu? Saya pernah lihat video kawan saya itu, Freeport itu kalau menyalurkan emas yang sudah di apa namanya, kalau di emas itu di saring itu kan tinggal emas
murninya. Itu kados air sungai itu. Masya Allah, itu emas murni dari gunung yang dulunya itu sangat besar. Sekarang kalau ditengok itu dari atas kelihatan seperti gua gitu, ke bawah dikerui terus. Itu Freeport, mengalir terus air emasnya itu, emas dan peraknya. Kita ini kadang punya emas sak kotak itu merasa paling kaya di dunia. Freeport itu tiap detik mengalir emasnya. Maka Indonesia itu Masya Allah sebenarnya kaya sekali. Kemudian setelah mengeluarkan emas dan perak, fayaji'ul qatil, kemudian datang seorang pembunuh mengatakan, fi hadza qataltu, karena ini emas dan perak ini saya melakukan pembunuhan. Kemudian datang seorang pemotong tali silaturahmi, dia mengatakan, fi hadza qata'tu rahmi, gara-gara emas dan perak ini aku memutuskan tali silaturahmi. Kemudian datang seorang pencuri dan mengatakan, fi hadza qata'tu yadi, karena ini aku dipotong tanganku. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian para pembunuh tadi, pencuri tadi, pemotong tali silaturahmi tadi, semuanya meninggalkan emas dan perak yang ada di depan matanya dan tidak berminat sama sekali. Karena apa? Karena hari itu adalah hari di mana harta dan benda sudah tidak bermanfaat lagi. Betapa banyak di antara kita yang rela menggadaikan tali silaturahmi demi harta warisan gitu. Warisan itu kadang sampai memutuskan antara seorang bapak dan bukan bapak ya, seorang kakak dengan adiknya, nggak tegur sapa. Bahkan seorang anak itu kadang durhaka hanya karena nggak sabar menanti warisan. Betapa banyak ada seorang anak yang membunuh bapaknya hanya karena ingin mendapatkan warisannya. Maka memang benar istilah 10 anak itu, seorang ibu bisa mengasuh 10 anak, 10 anak belum tentu bisa ngasuh seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu, seorang tua gitu, orang tua, ibu dan bapak, ketika membesarkan anak-anaknya itu berharap anaknya itu bisa hidup dan besar dengan meraih segala kesuksesan. Tapi kalau anak-anak ngerawat bapak ibunya, ngerawatnya itu penuh dengan keluh kesah dan berharap agar hendak meninggal biasanya. Nggak sabar. Berbeda sekali antara kasih sayang seorang ibu dengan seorang anak, kecuali anak-anak yang sudah dididik dengan tarbiyah Islamiyah. Nah, maka dari itu sumber kekacauan, kerusakan itu sebenarnya adalah harta benda salah satunya. Tapi itu semua sebenarnya tidak berharga. Apalagi nanti kalau sudah tiba akhir zaman. Kemudian berkata orang-orang ketika melihat fenomena semua gunung itu diguncangkan oleh Allah, diletuskan oleh Allah, maka mereka mengatakan, wa qala al-insanu ma laha, ada apa dengan bumi ini? La syakka anna hadzal insan as-sa'il kana kafiran bisa. Tidak ada keraguan bahwa manusia-manusia yang bertanya-tanya itu adalah dari golongan orang-orang yang kafir, yang tidak percaya terhadap adanya hari kiamat. Maka dari itu mereka bertanya-tanya, amal mukmin fahuwa ya'lam dzalika li'annahu juz'un min aqidatihi. Adapun orang-orang yang beriman itu yakin dengan datangnya hari kiamat karena itu termasuk dalam keyakinannya, nggak gumun gitu.
Tapi ingat Bapak Ibu, yang nanti hidup di akhir zaman itu bukan orang yang beriman. Seburuk-buruk orang itu adalah orang yang hidup di akhir zaman. Ada sebuah hadis dari An-Nawas bin Sam'an. Dalam hadis itu menceritakan mengenai proses terjadinya huru-hara akhir zaman. Ada mengenai datangnya Dajjal. Dajjal niku sing bunuh siapa nanti? Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti akan turun, tugasnya untuk membunuh Dajjal. Kemudian ada keluar makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini siapa yang bunuh? Nggak ada yang bisa bunuh. Yang bunuh hanya Allah sendiri nanti. Nabi Isa akan berdoa agar semua makhluk ini dihilangkan dari muka bumi. Dan itu diijabah oleh Allah, doa Nabi Isa. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ba'asallahu rihan thayyibatan. Kemudian Allah akan mengutus angin yang sepoi-sepoi, angin yang hangat, angin yang semilir. Kemudian angin ini akan melewati seluruh orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Fatakbidu ruha kulli mu'min. Kemudian menarik jiwa orang-orang yang beriman meninggal, dan setiap orang yang muslim. Kemudian fayabqa syirarun nas, tinggal tersisa orang-orang yang perangainya paling buruk di dunia. Apa ciri-ciri mereka? Yatahajaruna yataharujuna fiha taharujal humuri fa'alaihi taqumus sa'ah. Ciri-ciri orang yang paling buruk di akhir zaman itu adalah mereka sudah tidak malu lagi ketika melakukan perbuatan zina. Mereka berhubungan seks di pinggir jalan kayak keledai yang berhubungan seks gitu, kayak keledai yang sedang kawin gitu. Dan itu mulai terkadang sudah ada tanda-tandanya di zaman saat ini Bapak Ibu. Betapa orang itu sudah nggak malu pacaran di tengah umum. Bahkan terkadang ada orang tua yang malu kalau anaknya itu nggak laku-laku, nggak pacaran gitu. Padahal bisa jadi dia nggak pacaran karena nggak pingin pacaran, karena itu haram. Jadi jangan sampai kita ini bangga dengan perbuatan zina atau mukodimah zina. Mukodimah zina niku napa? Semua perbuatan yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina. Paling kecil mukodimah zina niku nggak SMS-an biasanya. SMS-an dengan orang yang nggak halal, merasa nyaman, kemudian lanjut ketemuan, kopdar, terus akhirnya ngamar. Nah, ini nggak boleh. Kalau jenengan sudah punya suami, sudah punya istri, wajib menjaga diri, harga diri, kepercayaan pasangan, dan jangan pernah berhubungan dengan orang yang tidak halal bagi kita, kecuali karena ada urusan yang memang harus berhubungan, termasuk sekedar SMS-an dan apapun itu. Karena sekarang ini biasanya kita kalau WA-an dan SMS-an itu seolah-olah kayak nggak ada yang ngawasi. Bahkan kita itu sering ya nemui kasus-kasus anak-anak itu dinamai Yanto itu, padahal aslinya Yanti gitu. Nah, tujuannya biar nggak ketahuan gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Dan ketika kita itu biasanya kalau sudah HP-nya nggak mau dilihat orang lain, itu ada tanda-tanda penyelewengan di dalamnya. Karena tabiat dosa itu dia tidak ingin kalau diketahui oleh orang lain. Diumpet nih gitu. Orang nyaman kalau HP-nya dipegang oleh orang lain, bahkan dikunci-kunci misalkan. Wa qaluhu ta'ala yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi akan
membicarakan atau mengatakan seluruh kabar-kabarnya. Bumi akan berbicara, mengabarkan kepada Allah segala hal yang terjadi di atasnya. Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah memerintahkan hal tersebut. Jadi bumi ini nanti akan berbicara Bapak Ibu, setiap detiknya dan setiap menitnya. Misalkan sekarang jenengan ngaji di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, besok bumi akan berbicara, si fulan wahai Allah, dia pada hari Ahad tanggal 2 Januari ba'da maghrib sedang ngaji di masjidmu, namanya Masjid At-Taqwa Sawahan gitu. Bumi akan mengabarkan kepada Allah, entah itu yang baik maupun yang buruk. Kalau tadi yang baik, bisa jadi nanti yang buruk juga. Ketika kita sembunyi melakukan maksiat, maka bumi akan mengabarkan kepada Allah kelak di hari akhir. Walaupun kita itu bersembunyi di dalam kamar yang terkunci rapat, maka tembok-tembok itu akan menjadi saksi. Bumi yang kita pijak akan berbicara kepada Allah bahwa seorang hamba telah melakukan sebuah kemaksiatan. Maka dari itu Rasulullah mengatakan bahwa ketika menjelaskan atadruna ma akhbaruha, apakah kalian tahu apa maksud dari bumi itu mengabarkan kejadian-kejadiannya? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kami nggak tahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin. Sesungguhnya maksud dari bumi bersaksi atas kejadian-kejadian yang ada di atasnya, yaitu bumi bersaksi terhadap setiap hamba Allah, baik yang laki-laki maupun perempuan, bima amila ala dhahriha, dengan segala apa yang dia perbuat di atas permukaannya. Apapun yang kita perbuat pasti akan dikabarkan oleh bumi kepada Allah. Maka ada seorang yang hobi maksiat itu tanya ke ulama, wahai Syekh, gimana caranya biar saya itu boleh bermaksiat gitu. Maka Syekh tadi mengatakan, ya silahkan maksiat selama kamu bisa tidak di atas bumi Allah. Nah, di mana kita akan berpijak kalau nggak di bumi Allah? Maka dari itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena bumi adalah ibu kita. Bumi adalah ibu kita. Kalau bahasa kita mungkin ibu pertiwi atau apa gitu. Dan itu wajar ya. Kita aja dikandung di perutnya seorang wanita selama 9 bulan. Setelah keluar kita menganggap dia seorang ibu bagi kita. Nah, bumi ini bakal ngandung kita lebih dari 9 bulan. Kalau jenengan nanti sudah meninggal, pindah dunia, akan dimasukkan ke perut bumi. Nabi Adam sampai sekarang niku masih di perut bumi, belum keluar. Sampai kapan? Sampai besok hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, tahafadhu minal ardi, hati-hati dengan bumi kamu itu. Fa innaha ummukum, karena dia itu adalah ibumu. Wa innahu laisa min ahadin 'amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun. Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah perbuatan, entah itu baik maupun buruk, kecuali pasti akan dikabarkan oleh bumi. Nah, istilahnya kita mungkin ya tumbak cucukan. Bumi ini ku senengane ngadul-adul kali Gusti Allah besok. Si A ini, si B ini gitu. Dan adul-adul itu komplit semuanya. Jadi sebenarnya kita itu banyak yang mata-matai Bapak Ibu. Selain malaikat yang senantiasa menulis setiap gerak-gerik kita, bumi itu juga ternyata merekam seluruh kegiatan kita. Jadi jenengan jangan cuma takut sama CCTV tok gitu. Nek ono CCTV ini rawani nglanggar gitu misalnya. Lampu merah itu beda banget antara dulu sama sekarang. Dulu sebelum ada CCTV itu ya nek
oh sepi ya war-war mawon banyak orang gitu. Sekarang setelah ada CCTV, nggak ada polisi ya nggak berani ngelanggar. Nanti tahu-tahu dikirimi surat tilang di rumah. Itu takutnya kita sama CCTV aja seperti itu. Kenapa kita nggak takut sama Allah seperti itu? Allah itu masang CCTV banyak sekali. Ada malaikat yang biasa kita kenal dengan rokib dan atid ya. Rokib itu aslinya tukang nempel terus gitu. Rokib itu, rokoba itu senantiasa mengawasi gitu. Rokibun ngawasi terus nemplek terus gitu. Nulis, atid niku nulis terus setiap detik. Kapan nggak ditulis? Kalau kita tidur dia nggak nulis sampai bangun lagi. Nah, maka kita harus hati-hati. Karena nanti yang bersaksi nggak cuma kitab amal perbuatan kita, tapi bumi juga akan bersaksi. Kemudian lanjut ke ayat selanjutnya, wa qaluhu yauma idzi yasdurun nasu ashtadal. Pada hari itu manusia akan bergerombol-gerombol menuju kepada Allah untuk melakukan hisab. Liyarau a'malahum, agar mereka bisa melihat semua hasil jerih payah amal perbuatannya. Istilah kita tompo rapot. Jenengan sudah dikasih nikmat sama Allah, besok akan ditagih. Sudah dibayar dengan amal soleh apa belum? Ada seorang hamba yang hidupnya itu hanya dipakai untuk ibadah. Selama hidupnya dia yakin banget ketika bertemu sama Allah nggak akan punya dosa, dan dia bangga 70 tahun itu beribadah terus, nggak menikah, nggak melakukan kegiatan yang sia-sia gitu. Dia hanya di kuil saja, nggak nonton TV, nggak main bola, nggak delok bal gitu. Semuanya dihindari, hanya berdoa dan beribadah kepada Allah. Itu saja ketika di hadapan Allah, ketika amal baiknya ditampakkan kemudian ditaruh di timbangan yang satunya, kemudian Allah cabut nikmat penglihatannya dan ditaruh di timbangan yang satunya, semua amal solehnya itu tidak bisa dipakai membayar nikmat penglihatan. Jenengan yang punya mata yang bisa memandang dengan sehat, lisan yang bisa berbicara dengan normal, telinga yang bisa mendengar dengan baik, itu semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai seperti hewan ternak, punya mata, punya telinga, punya mulut, tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah itu dalam ayatnya sangat mengutuk keras orang yang punya seluruh indera ditambah punya akal, tapi kok malah dipakai untuk hal-hal yang sifatnya melalaikan. Kuping bukannya untuk dengar Al-Quran, murotal, nasihat, kalimat-kalimat thayyibah, tapi malah dipakai untuk mendengar lagu dari pagi sampai malam. Mata bukannya dipakai untuk membaca sesuatu yang bermanfaat, ngambil ilmu, malah dilihat Pak buat main game seharian, lihat TV, lihat sinetron gitu. Enggak dipakai untuk baca Al-Quran. Mulut bukannya untuk menyebarkan kebaikan, malah ghibah, ngomongkan orang. Betapa banyak kita itu berbuat dosa. Indra-indra yang harusnya menjadi sarana untuk beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah menjadi dosa. Maka ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jal fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu semua akan berubah menjadi musibah, menjadi dosa. Duwe mobil apik cuman dinggo jalan-jalan tok, ora tau dinggo mangkat ning masjid,
ora tau dienggo mangkat ngaji, duwe sendal apik disimpen gitu. Nek neng masjid nganggo sing elek gitu, wedi ilang gitu. Kita itu harusnya kalau mau menemui Allah itu ya pakai sesuatu yang terbaik gitu. Nek ilang yo gen ilang di jalan Allah itu lebih baik. Karena memang perintahnya Allah itu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah seluruh perhiasanmu kalau kamu pergi ke masjid. Jenengan misalnya napa niku nek ketemu presiden apa gubernur mawon nek go klambi sing apik gitu. Sing pantes. Ini sing meh ketemu sing nyiptake gubernur, sing nyiptake presiden, harusnya jauh lebih pantes untuk memakai pakaian yang baik. Nggak harus mahal, yang penting bersih dan rapi. Nah, kemudian setelah manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan ditampakkan oleh Allah amalan-amalan baik mereka dan amalan-amalan buruk mereka, semuanya. Maka dari itu dia akan tahu di mana tempatnya nanti, apakah itu nanti di surga atau di neraka. Barang siapa yang menerima rapotnya dengan tangan kanan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang nompo rapot pakai tangan kiri, maka dia itu orang yang celaka, rugi. Kemudian setelahnya adalah kita berbicara mengenai ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah kebaikan, maka dia bisa melihat hasilnya, dan barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebiji zarah, maka dia juga akan merasakan akibatnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini kita diajarkan agar jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun itu. Kita nggak tahu amalan kebaikan mana yang nanti akan menolong kita, dan kita juga tidak tahu amalan buruk mana yang nanti akan menggelincirkan kita. Karena apa? Manusia itu tergelincir biasanya bukan karena batu yang besar. Kita niku nek kesandung biasanya kerikil cilik nopo ageng, yang kecil. Dosa-dosa yang mungkin kita anggap tidak besar. Ada orang yang diazab di dalam kubur. Rasulullah mengatakan wa ma yu'adzabuna fi kabirin. Dia itu sebenarnya diadab bukan karena sesuatu yang besar. Maksudnya dia menganggap perkara itu bukan perkara yang besar, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang besar. Apa itu? Ternyata dia itu kalau pipis tidak mau menjaga diri dari pipisnya. Nah, itu amalan yang mungkin banyak kita lalaikan gitu. Pentingnya istinja dengan benar, kemudian pentingnya beramal soleh walaupun mungkin itu cuman hal-hal yang remeh-temeh. Maka Rasulullah mengatakan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka walaupun dengan secuil kurma. Maksudnya apa? Sedekah itu nggak harus nunggu kaya Bapak Ibu. Apa yang kita punya bisa kita sedekahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sekedar engkau itu menemui saudaramu dengan wajah yang sumringah, senyum, itu adalah sedekah. Dan Rasulullah juga mengatakan nek masak niku sing diakai kuahe, biar tetangganya bisa ikut merasakan. Karena tidak dikatakan seorang yang beriman kalau dia itu kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Maka dari itu jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ada seseorang yang profesinya itu sebagai pelacur, kemudian dia haus, menuruni sumur, ambil airnya minum. Ketika naik dari sumur, karena sumurnya kita sama di Arab tuh beda ya. Nek sumur Arab itu harus masuk dalam untuk
bisa mengambil airnya gitu. Turun gitu. Ketika naik kok dilihat ada anjing yang dia itu sedang menjilat-jilat tanah karena saking hausnya. Dia turun lagi, diambil air dari sepatunya, dia lepas sepatunya, diambil air, dia gigit, kemudian dia naik lagi sambil bawa air, kemudian dikasihkan ke anjing tadi. Hanya karena ngasih minum air anjing, Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah jamin surga baginya. Nek kita ngerti anjing lah ditendangi apa dibalangi ya. Nggak boleh Bapak Ibu itu. Anjing itu haram dagingnya, najis air liurnya, tapi bukan berarti didolimi. Nggak boleh nendangi anjing, balangi anjing, itu nggak boleh. Ya, dia makhluk Allah sebagaimana yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Mungkin itu saja. Intinya apa? Kita ini harus menyiapkan segala perbekalan kita menuju hari akhir. Di sini ada 6 kesimpulan yang bisa diambil dari ayat tadi. Yang pertama adalah kita wajib meyakini adanya hari kebangkitan dan pembalasan sebagai umat Islam. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa kelak bumi ini akan dihancurkan dan dibangun lagi oleh Allah dengan bumi yang baru, dan kita yang tadinya mati sudah jadi tulang belulang akan dirakit kembali dan dihidupkan kembali. Kemudian yang ketiga, semua benda yang kita anggap mati ini besok kelak akan berbicara, mengabarkan kepada Allah atas segala hal yang dia lihat. Istilahnya saksi bisu. Kemudian yang keempat, kita wajib melakukan kebaikan sekecil apapun yang mungkin bisa kita lakukan. Tujuannya agar bisa menjadi timbangan amal kebaikan kita. Karena amalan sekecil apapun akan menjadi besar kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dan amalan sebesar apapun akan menjadi kecil kalau niatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, orang kafir sebaik apapun amalnya, dia tetap akan rugi di akhirat karena dia tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, adapun orang beriman itu akan dibalas seluruh perbuatannya yang baik-baik, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah niku nek melihat hambanya berbuat baik dan dia dari golongan orang yang beriman, akan Allah kasih balasannya di dunia juga di akhirat nanti double. Nek wong kafir niku dibales ning dunia tok, ning akhirat gak dapat apa-apa. Mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke pembawa acara.